Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, eh, ini salah satu strategi cara berinvestasi sambil berdagang atau berdagang sambil berinvestasi untuk jangka menengah. Jangka menengah ini eh, dalam bentuk mungkin setahun bisa 4 kali kita lakukan transaksinya, tergantung keadaan pasar. Nah, ini statementnya yang kami sebutkan dengan istilah strategi pacuan kuda. Nah, kalau Anda lihat berpacu kuda ini, inilah cara kita berinvestasi atau berbisnis di bisnis orang lain. Ya, jadi kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui bisnis-bisnis orang lain. Ya, tetap kita tetap beraktivitas seperti biasa. Apakah kita pedagang atau kita profesional masih bekerja, bisa lakukan strategi ini karena waktunya tidak terlalu menyita. Jadi ini bisa dilakukan dengan lebih santai. Nah, konsepnya seperti gambar ini, seperti gambar kuda ini ya. Jadi kalau ada satu kuda lemah, kita bisa ganti ke kuda yang lain. Nah, kuda ini maksudnya bila ada satu perusahaan atau emiten yang kondisinya prestasinya kurang bagus, pada saat ini kita bisa berganti cari emiten yang lebih berprestasi. Nah, ini bisa terus berganti. Enaknya kita sebagai investor ini begitu, kita bisa berganti-ganti investasi sesuai dengan performa daripada perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal. Nah, inilah salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang sibuk dengan waktu berinvestasi itu eh, paling nggak 3 bulan sekali, paling nggak 3 bulan sekali, gitu ya. Jadi setiap ada terbit laporan keuangan, kita bisa melihat prestasinya gimana, apakah kita beli atau kita tahan atau kita jual. Nah, ini sekilas saya jelaskan bagaimana prosesnya ya. Jadi ya ini konsepnya. Jika kita sudah menemukan salah satu perusahaan yang bagus, maka kita gunakanlah perusahaan itu untuk memacu hasil yang kita investasikan. Oke. Nah, itu kita bisa lakukan secara bertingkat. Apa aja yang kita perlu perhatikan ya dari tangga ke tangga kita naik prestasi kita secara bertahap. Pertama tentu kita akan lihat bagaimana peluangnya, pasarnya, prospeknya, apakah prospeknya masih ada kelihatan seperti saat ini batu bara harga lagi tinggi-tingginya. Nah, ini kan berarti masih ada prospek gitu ya. Nah, komoditas lainnya misalnya kayak CPO ya, masih ada prospek gitu. Kemudian kita lihat apakah penjualan daripada perusahaan itu meningkat. Nah, ini sesuai dengan prestasi daripada perusahaan itu kita lihat. Kemudian apakah dia efisiensinya meningkat nggak? Artinya labanya meningkat nggak kira-kira gitu ya. Nah, ini kita perlu perhatikan ya, karena kalau laba meningkat biasanya harga sahamnya juga ikut meningkat. Kemudian labanya bertambah atau tidak. Ya, jadi bukan hanya meningkat, apakah bertambah nggak labanya gitu ya. Kemudian baru kita lihat di mana potensinya. Kalau labanya tidak meningkat, biasanya harganya kalau nggak naik ya turun gitu ya. Nah, ini kira-kira secara garis besarnya. Nah, sekarang kita bisa lari ke melihat informasi yang ada di pasaran, di media massa. Nah, ini salah satu contohnya ya, eh, saham Harum. Nah, ini hari ini tanggal 11 Juli, 7 Juli, 7 November tahun 2022 ya. Jadi ini baru keluar laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2002. Ya, jadi memang ini ya. Nah, begitu kita lihat, oh ternyata Harum di kuartal ketiga tahun 2002 labanya meningkat, meraih laba. Nah, kita bisa teliti ya, kita lihat misalnya eh, di dalam data-data lebih spesifik ya. Nanti kita bisa lihat satu contohnya gitu. Ini saya teruskan dulu sedikit lagi. Ini contohnya. Jadi di dalam salah satu sekuritas ya, mereka menampilkan data-data seperti ini. Jadi kita bisa melihat, ini contohnya ada 3 saham ya, yang saya lihatkan harganya bagaimana. Ada Harum tadi, yang ini Harum ini yang warna pink ini ya.
Ada selama 10 tahun harganya bagaimana? Oh, ternyata nih harganya mulai meningkat. Kenapa? Karena harga batu bara pun mulai meningkat gitu. Nanti detailnya kita masuk ke dalam slide berikutnya. Kemudian kita lihat yang lain, bagaimana dengan Smart. Smart inilah produsen CPU ya. Smart ini. Smart ini warnanya kuning. Kita lihat harga sahamnya ya relatif tidak banyak terlalu signifikan, tapi di akhir minggu-minggu ini harganya agak sedikit melonjak gitu ya. Nah, labanya memang agak sedikit meningkat gitu. Kemudian di SNG juga sama nih di CPU. Kita lihat lagi di sini harganya ya relatif hampir bersama, tapi di akhir minggu-minggu ini ya, bulan-bulan ini itu harganya agak sedikit meningkat. Nah, jadi dari data ini kita bisa teliti nanti mana yang menarik gitu ya. Misalnya kayak sekarang harga Harum ini tadi kan dia bilang labanya meningkat, sementara harganya belum meningkat gitu. Nah, ini kan peluang gitu ya. Nah, kita lihat nih contohnya apa yang saya lakukan. Jadi setelah saya meneliti dengan lebih detail, ini contoh salah satu akun virtual ya. Jadi kita lebih baik berlatih di akun virtual dulu sebelum akun real. Jadi kalau di akun virtual aja prestasinya bagus, maka kita lebih pede, lebih punya pengalaman kalau kita masuki di akun real. Karena di dalam berinvestasi atau berdagang saham ini, faktor mental kita yang harus kita bentuk. Kalau kita nggak terbiasa terbentuk mental kita, tidak berlatih, itu akan apa ya panik gitu ya, akan panik. Jadi akun virtual ini ibaratnya kalau apa namanya juga virtual ya, virtual. Jadi virtual account. Jadi simulasi. Nah, simulasi dalam kita belajar berinvestasi atau berdagang gitu ya. Sama dengan seorang pilot. Ya. Seorang pilot itu kan sebelum dia menerbangkan pesawatnya dia berlatih simulasi. Setelah simulasinya dia betul-betul bagus dan lulus, baru boleh menerbangkan pesawat yang sebenarnya itu pun harus didampingi. Nah, di saham juga sama, kita belajar dengan simulasi. Nah, paling bagus didampingi supaya paham bagaimana melihatnya gitu ya. Tapi kalau nggak didampingi bisa cuma butuh waktu gitu ya. Nah, kita lihat nih contohnya ini data awalnya saya punya saham ya yang sudah saya beli beberapa waktu yang lalu. Ada HDMR ini batu bara ya. Kemudian ada Bank Syariah Mandiri, ada Smart tadi yang CPO ya. Ada INKP ini kertas ya. Nah, hasilnya lihat, nggak usah lihat kuantitinya, lihat aja persentasenya. Persentase ini sama. Kuantitinya 1 atau kuantitinya 10 juta, sama juga jumlahnya gitu ya, apa persentasenya. Lihat ADMR sudah naik 6%. Saya belum mau jual karena saya masih lihat ada prospek untuk kenaikan harganya gitu ya, karena harga batu bara lagi naik dan suplainya kurang gitu ya. Bank Syariah Mandiri sebenarnya ini peluang ini sekarang ini ya. Bank Syariah Mandiri ini karena pasar belum bereaksi aja. Ya, karena pasar belum bereaksi. Sebenarnya keuntungannya sekarang sudah mulai meningkat ya. Lalu harga turun, ini sebenarnya bisa upgrade down, bisa kita beli lagi. Smart ini untuk saya, untuk analisa saya, dulu saya beli Rp4.740, harga hari ini 5.400. Saya melihat, oh sudah kira-kira 14%, ini sudah cukup. Karena dari grafik tadi, kita bisa lihat harga Smart itu di harga 5.400 ya, ini harga normal lah ya, harga normal rata-rata. Sekarang kalau dia naik sedikit, nah kita sudah cukup nih, jadi nggak usah terlalu banyak mengambilnya. Satu semester aja, satu kuartal kita bisa dapat 10% aja, 4 kuartal berarti 1 tahun ya, bisa dapat 40% kan lumayan gitu ya. Kemudian INKP, nah kalau INKP ini saya memang sudah berinvestasi sudah agak lama di waktu saya beli 7.784, sekarang harga hari ini sudah 10.400, 10.300. Saya sudah dapat kenaikan 32%, tapi ini belum mau saya jual karena harga saham ini saya sangat yakin harga saham ini bisa naik lagi gitu ya, karena saya punya analisa tersendiri. Jadi kalau Anda mau belajar bisa hubungi saya gitu ya. Atau Anda bisa belajar juga dari banyak sumber atau belajar sendiri juga bisa gitu ya. Jadi kalau mau belajar cepat ya tentu harus tanyakan cari orang yang sudah paham gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan, tapi sekarang yang saya jual yang mana? Yang saya jual hanya Smart aja ya, Smart yang saya jual tadi pagi
Saya dapat untung 1.700.000 ya, atau 14%. Saya lihat Harum, karena Harum tadi kan kita tahu di sini Harum itu harganya belum naik nih, ya. Harga batu bara naik tinggi, sedangkan harga ininya belum belum naik. Ya. Ini kesempatan, ya. Jadi Harum itu kebetulan harganya masih rendah, ya saya beli, ya masuklah ke portofolio saya yang sekarang, ya Harum. Tadinya nggak ada nih, hari ini saya beli. Sedangkan ADMR, BRIS ini masih saya tahan, yang saya keluarkan hanya Smart gitu. Nah, ini cara-cara kita berpindah berpindah kuda. Yang tadinya kita menggunakan kuda Smart ini, sekarang saya pindah ke kudanya Harum. Ya, ini istilah saja ya. Jadi supaya kita bisa melihat bagaimana berpacu dengan kuda itu seolah-olah perusahaan ini kita anggap sebagai kendaraan kita. Dalam hal ini kendaraan ini kuda gitu ya. Jadi kalau kita udah dapat, oh ini prestasinya sudah cukup nih, kelihatannya belum belum bisa belum ada kemungkinan naik, karena kita sudah lihat tadi contohnya ini kemungkinan naiknya kecil gitu ya, kemungkinan naiknya kecil karena ini kalau di rata-rata kan ini harga sudah lumayan tinggi nih, jadi kemungkinan naik kecil. Sedangkan Harum tadi, ya Harum yang orange ini, lihat harga rata-ratanya dengan harga batu bara sekarang ini masih ada kemungkinan naik. Paling enggak bisa naik sekitar 2.400-an. Mungkin 3.000-an bisa naik ini. Ya, kita bisa lihat begitu. Nanti kita bisa analisa lebih detail. Nah, inilah cara kita berpindah kuda, berpindah kendaraan, berpindah emiten. Jadi kalau kita lihat satu prestasi yang sudah sudah kira-kira sudah memang itu puncaknya, ya pindah saja ke emiten yang lain. Nah, ini seperti kita berpacu dalam dengan kuda tadi ya. Nah, di sisi lain saya melihat juga ada saham Doit ya, tapi ini saya tidak favorit, tidak terlalu inilah ya, karena ini biasa dipakai untuk trading detik, menit ya, karena saham ini agak sedikit fluktuasinya tinggi ya. Tapi karena saya lihat ada perkembangan buyback, buyback, buyback ini ya, dan saya lihat harga sahamnya juga belum begitu tinggi ya, artinya masih rendah, maka hari ini saya coba beli 5 lot saja. Nah, ini buat ngetes apakah betul analisa kita ini. Nanti kita tunggu beberapa saat kemudian, beberapa bulan kemudian kita lihat nih ada hasilnya enggak gitu. Ya. Nah, dengan demikian lihat ini adalah portofolio di akun virtual saya. Ya, semua akun virtual itu modal awalnya 100 juta ya. Nah, sekarang lihat saya punya modal sudah dapat keuntungan profit atau loss ya. Profit sudah 75 juta, berarti sudah 75% saya dapatkan keuntungan dalam beberapa bulan ini gitu ya. Nah, inilah cara kita menginikan ya. Sebenarnya ini sudah dapat 100% karena ini ada saham INKP yang belum saya jual sejumlah 113 juta, ada modal saya di sini, untungnya sudah 26 juta di sini ya. Kalau dimasukkan kemari berarti ini sudah 100 juta. Kalau 100 juta berarti modal 100 juta, saya dapat untung 100 juta, dengan kata lain ini sudah naik 100%. Inilah cara-cara kita belajar bagaimana caranya kita berinvestasi atau berdagang dalam jangka menengah. Kalau sudah paham dan sudah yakin dengan akun virtual, maka boleh coba di akun real. Nah, ini adalah salah satu akun real saya. Ya, saya tidak bisa menunjukkan dengan lebih jelas, cuma ini contoh saja gitu ya. Saya masih ada saham ADMR ya, sudah dapat 7%, BRIS tadi turun 8%, nggak apa-apa karena saya masih yakin ini ya. Nah, DNSG ya ini yang saya jual karena tadi di akun virtual itu tidak ada DNSG. Di sini ada akun DSSG, saya juga udah dapat 11,7%. Saya jual tadi pagi. Nah, ini saya pindahkan ke mana? Ya, saya pindahkan ke Harum. Harum ini kan cuma 3 lot nih, masih minus ya. Nah, saya average down karena saya lihat Harum itu bagus gitu ya. Saya belilah tadi 10 lot lagi. Jadi di average down sehingga saya ruginya cuma 1,1. Tapi saya yakin ini akan tertutup. Nah, inilah cara kita bagaimana kita bisa melakukan investasi ya, sehingga kita yakin apa yang kita lakukan itu benar. Nah, kalau lihat saham INKP saya kan sudah naik hampir 32%. Tekim saya juga sudah naik 11% ya. Jadi inilah cara-cara kita berinvestasi. Nah, inilah sharing yang bisa saya sampaikan.
Jika ada yang mau diskusi, bertanya, ini bisa menghubungi nomor HP saya di 0812 0811 1945 455. Silakan kalau mau diskusi lebih jauh. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.